Bertemu lagi dengan Inang Baru Rumah Horbo dan teman-teman. Bertemu lagi dengan Kak Hana Borsiahaan dan promosi kita Amal Simajuta dan solider kita Inang Baru Simangungso dan kameramen Bang Leo dan editor kita Bang Anton. Nah, kita akan bernyanyi Hati yang Gembira Adalah Obat. Dengan sukacita kita nyatakan bahwa hati kita penuh kegembiraan dalam Tuhan. Mari adik-adik. Adik-adik, kita akan berdoa. Sebelum berdoa, kita akan membawakan lagu pujian Betapa Hatiku. Berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan berkat dan penyertaan kepada kita. Adik-adik, kita akan pujian Betapa Hatiku.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga yang selalu memberikan kami nafas kehidupan, penyertaan dan kesehatan. Pada saat ini, pagi ini Tuhan, kami berkumpul di masing-masing rumah kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau memberikan persembahan hidup kami ini sebagai anak-anak Tuhan. Berkati Tuhan kebaktian sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Berikan Roh Kudus-Mu, curahkan kasih-Mu ke dalam hati kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, tempat kami masing-masing Tuhan. Urapi kami, berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita. Nah, adik-adik siapkan persembahan dan kidung jemaat kita. Nah, adik-adik, kita buka kidung jemaat kita nomor 18, Allah hadir bagi kita. Dengan nama Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Amin. Adik-adik, hidup kita penuh dengan dosa, tetapi kita berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian hidup kita yang benar dari Kidung Jemaat nomor 450. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan, yaitu kitab pertama sampai dengan kitab ke-10. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kitab kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian titah Allah. Apakah ketentuan akan titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Demikian hukum Tuhan. Karena kasih-Nya Allah pada kita, Ia mau menebus dosa-dosa kita. Nah adik-adik, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, kita buka Kidung Jemaat kita nomor 355, Yesus memanggil. Dari Yesaya 53 ayat 4. Kakak ulangi lagi ya, dari Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan sengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah, adik-adik, ini dia yang mengumpulkan ayat hafalan di grup sekolah minggu.
semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, kita akan bernyanyi "Ku Perlukan Juru Selamat" yang akan menolong kita dan menebus dosa-dosa kita. Kita angkat Kidung Jemaat 402, "Ku Perlukan Juru Selamat". Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan minggu depan tertulis dari Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia memberikan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah adik-adik, minta tolong sama mama dan papanya dan kakaknya untuk men-share ayat hafalannya di grup sekolah minggu. Nah adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan berkat, kesehatan. Dan sebagai ucapan syukur kita, adik-adik kita persembahkan persembahan kita. Adik-adik boleh siapkan persembahan kita. Dan kakak-kakak sekolah minggu dan Inang berharap untuk memberikan persembahan ke gereja kita, karena rumah Tuhan sangat membutuhkan persembahan yang akan kita berikan. Sebagai ungkapan syukur kita, adik-adik kita mau berdoa dulu. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 287B. Sekarang bersyukur. Segala karya Tuhan,
firman Allah. Jayalah. Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Shalom Mama Nina, semoga kita semuanya sehat. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini tertulis dalam Injil Matius. Ayo adik-adik buka kitabnya, Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai ayat 68. Sudah siap adik-adik? Nah, sekarang Inang yang baca ya, didengarkan ya. Dan kalau khotbah jangan di skip adik-adik, atau langsung aja dilewatkan, jangan ya. Tapi harus didengarkan ya, karena inti dari setiap ibadah gereja kita adalah khotbah. Oke, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam ia duduk di dalam pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapa yang memukul engkau? Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik pernah nggak melihat ada yang ditangkap? Mungkin ada aparat yang menangkapnya. Kenapa dia ditangkap? Pasti karena ada kesalahannya. Tetapi kita baca firman Tuhan ini, Yesus ditangkap. Apakah dia punya kesalahan? Tadi ada saksi-saksi yang mengatakan mereka mencari kesalahan Yesus. Ternyata tidak ada. Tetapi Yesus harus ditangkap. Apakah Yesus ketika ditangkap dia melawan? Yesus mengikuti proses ketika dia ditangkap. Dan ternyata adik-adik ada orang yang bersaksi palsu. Kita keberapa adik-adik melarang? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia. Wow, hebat sekali. Dan ke-9 kan adik-adik. Jadi mereka berdusta tentang kesalahan Yesus. Sebenarnya Yesus tidak ada punya salah. Yesus memang mengatakan bahwa dalam 3 hari bait Allah akan saya bangun. Artinya orang-orang Israel itu selalu mengagungkan tentang bait Allah. Mereka selalu datang ke bait Allah, tetapi mereka lupa untuk mengasihi sesamanya. Karena itu adik-adik Yesus ditangkap.
Proses yang Yesus lakukan adalah proses ketika dia ditangkap, dia diludahi, bahkan dia ditinju. Oleh karena siapa? Itu Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus mau mengikuti proses itu karena dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu adik-adik, mari dengan firman Tuhan kali ini mengatakan kepada kita bahwa Allah mengajarkan kepada kita jangan bersaksi dusta. Allah mengajarkan kepada kita menjadi orang yang mau memproses tahap hidup kita. Sekarang Allah memproses kita dengan pandemik ini, ibadah di rumah. Karena itu mari kita benar-benar ibadah, kita benar-benar jujur di hadapan Tuhan. Jangan hanya melihat ayat hafalannya saja kemudian di-upload di Facebook HKBP Cikarang Kota. Atau hanya karena melihat teman-teman harus sudah dapat piala, tapi kita tidak mengamalkannya, tidak melakukannya. Karena itu, mari menjadi anak yang jujur dalam setiap ibadah, mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Bapa Surgawi, dalam setiap proses kehidupan kami, biarlah Engkau ya Tuhan yang menguatkan kami, dan kami juga selalu beribadah kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Nah adik-adik, setelah meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita punya tekad untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita angkat Kidung Jemaat dari 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan Allah, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-mu. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.